Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi PPPK, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Rencana aksi perubahan pada SD Negeri 3 Dawan disusun oleh Iin Permane SPD dengan NIP 1987061124212013. Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas, Unit Kerja SD Negeri 3 Dawan. Pendahuluan 1. Latar belakang. Untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan pegawai ASN. Pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. PPPK harus memiliki profesi dan manajemen PPPK yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum ASN menjalankan tugasnya, diperlukan pembukaan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core values, akhlak, dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Yang kedua, maksud dan tujuan. Pelaksanaan orientasi mempunyai maksud dan tujuan, yaitu yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di SD Negeri 3 Dawan. Yang ketiga, waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi PPPK lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dilaksanakan tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April 2025 dengan metode blended learning sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui Google Classroom. Selanjutnya yaitu visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visinya adalah visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai dengan 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misinya adalah yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua adalah Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga adalah Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat adalah Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan pada pemeluknya. Yang kelima adalah Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya yaitu manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN pada pasal 27. Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan PPPK. Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pasal 31, manajemen PPPK meliputi yang pertama, penetapan kebutuhan, yang kedua,
pengadaan. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, penggajian dan tunjangan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Yang keenam, pemberian penghargaan. Yang ketujuh, disiplin. Yang kedelapan, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Dan yang kesembilan, perlindungan. Visi dan misi SD Negeri 3 Dawan. Visi, berprestasi, bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan peduli terhadap lingkungan. Misi, yang pertama, mewujudkan peserta didik yang telah memiliki pengalaman dan keterampilan dasar untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang mampu mengembangkan dan menerapkan life skill yang diterimanya. Yang ketiga, mengembangkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, beriman, dan bertakwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan kreativitas di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Yang kelima, menciptakan kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan. Yang keenam, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, peduli terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu tentang struktur organisasi SD Negeri 3 Dawan, Kecamatan Tengah Tani. SD Negeri 3 Dawan dikepalai oleh Ibu Ida Laila SE dengan masing-masing jumlah kelasnya ada 2 rombel dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian ada guru agama, ada guru bahasa Inggris, ada guru BCOK, dan ada operator dan juga penjaga. Kemudian siswa-siswi SD Negeri 3 Dawan. Selanjutnya yaitu tupoksi guru SD Negeri 3 Dawan. Tugas pokok PPPK guru adalah yang pertama, mendidik. Yang kedua, mengajar. Yang ketiga, membimbing. Yang keempat, mengarahkan. Yang kelima, menilai. Dan yang keenam, mengevaluasi peserta didik. Selanjutnya yaitu rencana hasil kerja PPPK, matriks rencana kerja selama kontrak. Adapun tujuan dari aksi yang saya lakukan ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang pertama adalah menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik. Tujuan kinerjanya adalah meningkatkan minat belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Indikator pencapaiannya adalah meningkatkan motivasi peserta didik agar dapat belajar lebih maksimal. Waktu perolehannya adalah dilaksanakan setiap hari dalam kurun waktu bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Maret 2029. Kegiatan yang kedua adalah mengenali gaya belajar peserta didik. Tujuan kinerjanya adalah untuk mengetahui potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Indikator pencapaiannya adalah meningkatnya hasil belajar dari peserta didik. Waktu perolehannya adalah dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dalam kurun waktu bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Juli 2029. Kegiatan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Tujuan kinerjanya adalah untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih maksimal. Indikator pencapaiannya adalah mendorong peserta didik untuk lebih semangat dalam belajar. Waktu perolehannya adalah dilaksanakan setiap hari dalam kurun waktu bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Maret 2029. Kegiatan yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berdiskusi. Tujuan kinerjanya adalah peserta didik dapat mengeksplorasi pengetahuan yang dimilikinya. Indikator pencapaiannya adalah meningkatkan pengetahuan peserta didik. Waktu perolehannya adalah dilaksanakan setiap hari dalam kurun waktu bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Maret 2029. Dan kegiatan yang kelima adalah memberikan apresiasi kepada peserta didik. Tujuan kinerjanya adalah peserta didik lebih termotivasi dalam belajar. Indikator pencapaiannya adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun waktu perolehannya adalah dilaksanakan setiap hari dalam kurun waktu bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Maret 2029. Selanjutnya yaitu penutup.
Kesimpulan, demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan PPPK Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakannya kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan PPPK mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Sekian pemaparan tentang laporan orientasi PPPK. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.